Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, jika engkau mendengar suara atau nasihat atau ucapan, maka jadikan motivasi perbaikan diri kita, di mana akhir zaman banyak orang mengejar kebaikan dan mengejar kesuksesan. Itu adalah suatu perkara yang wajar, karena setiap manusia ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat yang kelak tidak ada ujungnya, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka setiap cita-cita dan tujuan itu semua membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Namun kadangkala perjuangan dan pengorbanan tidak nampak hasilnya yang kita rasakan. Namun sebuah usaha dan perjuangan itu tidak lepas daripada kendali daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia boleh mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mempunyai perjuangan, namun yang akan terjadi adalah kepastian daripada Allah. Yang terjadi akan kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadikan kehidupan ada usaha dan ada hasil yang kita buat, dan itu semua tidak lepas daripada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah mendengarkan nasihat dan jadikan diri kita sebagai orang yang senantiasa berpasrah diri kepada Allah dengan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudaraku yang sama-sama, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat kebaikan dan meminta kepada Allah jalan yang diridhoinya. Itu tidak lepas daripada ujian. Bahkan kadangkala perbuatan yang baik itu selalu ada hambatan dan rintangan, bahkan ujian yang menjadi salah satu beraneka macam. Kadangkala manusia diuji dengan harta, kadangkala manusia diuji dengan musibah, kadangkala juga ada manusia diuji dengan kesuksesan, bahkan ada manusia diuji dengan ketidakberhasilan. Itulah pentingnya kita selalu mendengarkan nasihat
selalu berbuat dan belajar menjadi orang yang baik. Namun perbuatan baik itu tidak lepas daripada kontrol daripada Allah, yakni diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kadang-kadang mencari orang yang baik. Dan mencari orang yang baik itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Bahkan yang sering kita temui di khalayak ramai, di samping kehidupan kita bertetangga, berteman dengan banyak orang, itu yang dilihat kebanyakan adalah kesalahan demi kesalahan yang nampak di mata kita. Maka kalau kita ingin mengetahui tentang kepribadian seseorang, dilihatlah daripada perilaku keseharian. Namun apabila kita ingin melihat keburukan atau kesalahan dari seseorang, kita tidak sulit untuk mencarinya. Tanyakan sama orang yang membencinya. Misalkan ada orang ingin mencari keburukan saya, tanyakan kepada orang yang membenci saya. Itu langsung kita ketemui. Maka sungguh sangat mudah mencari keburukan daripada seseorang. Bahkan kita ikut-ikut menjelek-jelekkan, ikut membenci. Walaupun kita sebenarnya tanpa dasar hanya mendengar daripada seseorang. Tapi kalau kita ingin melihat kebaikan, lihatlah kebiasaan yang dibuat keseharian. Seperti apakah perbuatan dan perilaku yang kita kerjakan. Insya Allah kita akan menemui kebahagiaan dan menemui keselamatan. Selalulah melihat orang lain itu lebih baik daripada kita, sehingga kita tidak sempat mencari keburukan atau kesalahan orang lain. Karena untuk mencari kesalahan itu sangat mudah daripada mencari kebaikan. Bahkan kalau kita menepak tilas, melihat yang terjadi pada Nabi kita yang mulia, yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah salah satu teladan yang paling baik. Allah katakan dalam Al-Quran. Tapi ternyata bagi orang yang membencinya, bagi orang yang tidak suka, Rasulullah adalah salah satu perkara yang menghambat kehidupannya. Bahkan yang selalu hadir dalam pikirannya adalah keburukan. Bahkan Rasulullah digunjing, dicaci, dimaki. Padahal Rasulullah adalah seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sifat kasih sayang, yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang lembut. Tapi bagi orang yang membencinya, tidak ada kebaikan baginya. Itulah kita harus menapak tilas daripada apa yang terjadi kepada Rasulullah. Artinya, tidak semua yang dikatakan oleh orang itu benar dan baik. Tapi bagaimana kita mencari atau menyikapi hal-hal tersebut. Lihatlah sesungguhnya apa yang selalu dibuatnya. Memang namanya manusia pasti ada salah dan lepas daripada kebaikan. Namun itu adalah salah satu ujian bagi diri kita. Kalau kita selalu mencari kebaikan, insya Allah yang kita temui adalah kebaikan. Tapi kalau kita selalu mencari keburukan, seakan-akan orang itu tidak ada kebaikannya. Maka dengannya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi daripada keburukan. Dan kita senantiasa diperlihatkan oleh Allah kebaikan demi kebaikan sehingga kita bisa selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu fikum.